Shalom, sahabatku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Di siang hari ini menjelang sore, kita akan mendengarkan ya kesaksian dari kalau sudah diselamatkan namanya Yahya ya. Sebelumnya namanya Muhammad Baikuni. Semoga kesaksian yang disampaikan oleh hambanya ini boleh menguatkan iman kita bahwa sudah benar Kristen melalui Yesus Kristus Tuhan adalah juru selamat pribadi kita. Jangan sampai ada yang Kristen pergi nyebrang ke tempat lain. Oh, sangat kasihan. Dan bagaimana ya mau dibilangnya ya, sudah ada juru selamat, kita pegang, tapi kalau ada lagi yang pergi ke tempat lain, apa mau dibilang kata ya, bagaimana mau kita artikan ya. Jadi saya harapkan saudara-saudara Kristen tetap kuat dalam iman, apapun jangan sampai menjual Tuhan Yesus Kristus. Saya akan tampilkan dulu video ya, yang sebelum menerima Yesus sebagai juru selamat. Bentar. Nanti kita akan tampilkan bintang tamunya. Perempuan, saya anak paling bungsu. Orang tua saya, saudara saya tinggal di Medan, di Sumatera Utara. Ya, ini sebelum jadi saudaraku, hambanya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Tetapi saya ini bukan Islam radikal ataupun Islam fanatik, tetapi Islam yang taat kepada ajaran agama Islam. Jadi saudaraku, buat Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih semuanya, saya sudah memperkenalkan diri saya. Jadi saya ingin menceritakan perjalanan hidup saya dari awal. Oke, itu cuplikan sebelum hambanya ini menjadi Kristen dan terima Yesus sebagai juru selamat. Pasti banyak lika-liku yang dialami sebelum hambanya ini benar-benar ikut Tuhan Yesus. Tanpa lama-lama saya langsung munculkan hambanya. Ya, shalom Pak Yahya atau Pak Muhammad Baihaqi. Iya, shalom Pak. Ya, shalom. Sehat ya? Iya Pak. Sehat, bagaimana? Puji Tuhan, luar biasa. Puji Tuhan, haleluya. Iya, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya berikan ruangnya untuk Pak Muhammad Baihaqi atau nama Kristennya Yahya untuk menyampaikan kebenaran dari kesaksian yang sudah dialami. Oke Pak, silakan dilanjut. Iya, haleluya ya, puji Tuhan. Saya bisa bersaksi lagi di YouTube Piong 77 channel ya. Semua ini bukan ada rencana manusia ya, tetapi semua ini karena rencana Tuhan ya, ingin mengembangkan dan ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui media sosial ini ya, melalui YouTube. Jadi salam damai sejahtera ya buat Bapak Ibu yang menonton, yang hadir di channel ini. Kemungkinan ya kalau saya cerita kesaksian nanti ya mungkin saudara-saudari semua kan sudah banyak menonton di YouTube Manubulu, Pak Junedi Syalat, Kesaksian TV, banyak, mungkin YouTube saya udah banyak ya,
Tetapi di sini saya ingin menceritakan hanya sedikit aja, di mana tadinya saya itu adalah agama Islam, tinggal di Medan ya, di Sumatera Utara, bukan yang Islam yang biasa, bukannya, tapi yang taat dengan ajaran agama Islam ya. Jadi begitu banyak saudaraku pergumulan yang saya alami di saat saya menerima Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Tetapi apa yang saya terima, apa yang saya dapatkan sekarang ini, kalau nanti saya cerita sakit apa, nanti dikira pula saya ini mengeluh ya. Tapi saya tidak mengeluh, tapi kita di sini hanya ingin menceritakan apa yang saya alami dan apa yang saya terima selama saya menerima Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dulu saya itu, saudaraku yang terkasih, dulu saya itu orangnya sangatlah bandel ya, bandel sekali ya. Dan saya itu bisa dibilang ya hampir setiap hari berantem bertumbuk sama lawan saya di sana ya, kuliah anak orang itulah. Jadi akhirnya saya itu, karena saya terlalu brutal, kuliah anak orang, balap motor, mengganggu jalan raya, mobil-mobil saya gangguin semua ya, karena saya mempunyai teman-teman banyak ya, anggota gitu ya. Jadi karena saya sering memukuli anak orang, dulunya ya saya itu jadi diangkatlah menjadi ketua geng motor di Medan, di Sumatera Utara, di dekat kediaman saya ya, Royal Sumatera ya. Royal Sumatera Medan, Jalan Jamin Ginting ya. Jalan Jamin Ginting Medan, Padang Bulan ya. Saya, kediaman saya di sana. Dan saya itu sangat brutal lah saudaraku pokoknya dulu ya. Jadi dulu saya itu bertobatnya karena saya itu dulu kecelakaan. Saya lagi galau dulu saya galau. Saya posisi bawa motor sendirian, saya kenceng. Ketepatan posisi hujan deras, pasar hitam aspal basah ya. Tiba-tiba ada seekor anjing menyeberang. Dan saya posisi udah kencang, nggak bisa lagi mengelak gitu ya. Jadi tiba-tiba saya micet rem depan, saya tercampak ada berapa meter. Jadi di situ saya tidak sadarkan diri lagi. Sesudah itu keluarga saya melarikan saya. Warga di situ pertama membawa puskesmas. Habis itu keluarga saya datang. Jadi puskesmas menolak. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Ya, rumah sakit ada Malik Medan, rumah sakit Pringadi Medan, rumah sakit Elizabeth Medan. 3 rumah sakit ya saya jalani. Tapi ya dokter-dokter mengatakan ya tidak ada harapan untuk hidup. Kalaupun hidup katanya saya itu gila katanya. Nah gitu ya. Jadi namanya juga keluarga, bagaimana sama anak. Akhirnya keluarga berdiskusi agar untuk dibawa ke Penang, Malaysia ya. Jadi saya dilarikan ke Penang, Malaysia. Sampai di Penang, Malaysia. Saya di Penang, Malaysia ada sekitar 2 minggu. Nah, 2 minggu di sana, saya diobati sama medis di sana. Dikasih obat yang mahal. Ya, dikasih obat mahal. Ya, akhirnya saya udah mulai normal, udah bisa ini jalan ya, tapi belum sembuh total begitu ya. Belum sembuh total. Dan akhirnya saya itu dibawa pulang ke Medan ya. Sampai dibawa pulang ke Medan. Sampai di Medan saya itu 1 bulan di rumah. Gak sampai sebulan saya di rumah, sekitar kurang lebih segitulah 1 bulan. Jadi 1 bulan di rumah. Sesudah itu saya
udah bisa bawa motor, bisa bawa mobil, bisa jalan sana jalan sini gitu. Akhirnya keluarga diskusi untuk saya itu jangan lagi lah gabung-gabung dengan teman-teman saya yang lama, karena itu yang membuat saya akan bisa kembali seperti yang dulu lagi begitu ya. Dan akhirnya saya itu masuklah ke pondok pesantren. Di dalam pondok pesantren ini, saudaraku, saya benar-benar mendalami ilmu agama Islam ya. Karena saya itu sudah tidak ada harapan untuk hidup dulunya. Makanya saya itu benar-benar bertobat dulunya. Jadi saya di dalam masuk pesantren, di dalam pesantren saya benar-benar belajar mendalami ilmu agama Islam. Jadi ya, dulunya saya malas sholat, ini saya rajin sholat. Dulunya saya malas berzikir, ininya kalau saya jadi rajin berzikir selama kejadian itu ya. Jadi dalam pesantren saya sungguh-sungguh belajar. Saya di pesantren, saudaraku, 2 tahun ya. 2 tahun di pesantren, 8 tahun saya sudah mendapatkan nama, gelar. Kalau di pesantren kami kan pakai nama, saudaraku, ya dapat pakai gelar ya. Gelarnya ada pakai tingkatan gitu ya. Akhirnya saya 8 bulan dapat nama lah di pesantren. Jadi sudah saya dapat nama, saudaraku, dan saya mempunyai teman saya ini keluarganya ada sakit berobat, dibawa ke sana sini tidak sembuh, dibawa di ronsen ke dokter tak ada sakitnya, dia minta tolong dengan saya. Akhirnya saya melihat dengan kepintaran saya begitu ya, karena saya itu dulunya bukanlah ilmu-ilmu sembarang, maksudnya ya kalau ilmu itu ya saya paham benar ya, kalau cerita ilmu gitu ya. Makanya kalau saya ada melihat orang yang nganggar-nganggar ilmu, kebal tikam katanya, kebal tikam, ke anti santet apa semua katanya, pesugihan, aduh saya hanya bisa tertawa melihat mereka gitu. Saya hanya nertawai mereka gitu ya. Akhir rupanya teman saya ini, saudaranya ini sakit, ternyata dibuat orang. Dia sakit. Yang membuat dia sakit Raja Santet. Raja Santet mana? Itu tidak usah saya sebut Raja Santet mana, yang jelas dia Raja Santet. Jadi Raja Santet ini tidak terima karena saya mengobati beliau yang sakit ini sembuh. Dia tidak terima, dia mengajak saya untuk tanding ilmu. Akhirnya namanya juga saya menjaga nama baik, dan saya juga posisi masih muda ya, masih mau-maunya gitu ya. Nah, dan saya dulu itu masih percaya dengan yang saya pegang gitu ya. Saya tidak takut mau ilmu apapun dia. Nah, begitu. Jadi akhirnya saya layani, dia ngajak tanding, saya layani. Akhirnya kami tanding ilmu dengan jarak jauh ya. Akhirnya begitu kami tanding, beliau itu meninggal, Raja Santetnya meninggal, saya muntah darah di situ ya. Saya muntah darah. Jadi saudaraku, itulah perjalanan saya di saat saya itu belum mengenal Isa Al-Masih. Jadi sesudah itu saya pergi ke Pulau Jawa ya, silaturahmi, menjumpai para tokoh agama, ustadz-ustadz, para jamaah, saya menjumpai mereka. Saya berangkat dari Medan. Di situ saya ada sekitar 2 minggu di Pulau Jawa. Jadi 2 minggu saya di Pulau Jawa, saya bermimpi dengan teman saya. Saya mempunyai teman, Pak Nababan namanya ya, dia polisi masih aktif bagian Babin Kamtipmas di Pekanbaru Riau ya. Nah, jadi beliau ini agama Kristen ya, agama Kristen. Dan kami itu pun berteman ya jarak jauh lah, kan dari Medan Pekanbaru kan jauh ya. Tapi saya kok bisa mimpi sama beliau mengajari saya baca Alkitab. Beliau mendoakan saya. Saya telepon beliau mengatakan, "Sudahlah Bang, dilupakan saja Bang." Jadi karena saya juga ya berpikir ya udahlah dilupakan, akhirnya saya lupakan, saudara ya.
Ada sekitar berapa minggu, saya mimpi lagi dengan beliau. Beliau itu membawa saya ke gereja, mendoakan, memperkenalkan saya dengan pendeta, mengajari saya baca Alkitab, mendoakan saya. Habis itu kami foto-foto di gereja. Sudah saya foto-foto sama pendeta ini, sama teman saya ini, saya terbangun. Sudah saya terbangun, saya telepon lagi teman saya ini, Pak Nababan ini. Sudah saya telepon Pak Nababan ini, di situ saya langsung tekad bulat untuk siap untuk dibaptis, begitu ya. Karena saya berpikir begini, kenapa pula saya mimpi dengan teman saya yang Kristen ya, dan juga saya itu dulunya itu ya, kalau dibilang ya saudaraku ya, mimpi-mimpi seperti itu tidak pernah di waktu saya belum masuk pesantren pun saya belum pernah, nggak pernah mimpi begitu, tidak pernah. Sesudah saya ini untuk siap dibaptis, akhirnya beliau mencarikan pendeta. Beliau menelpon pendeta sana sih, pendeta diteleponin. Banyak pendeta yang tidak meragukan, masa dia mau dibaptis, udah di kepalanya udah sorban. Mereka berpikir begitu, ya toh. Tetapi ya namanya juga kita saya dibaptis, saya tinggal di tempat saya yang membaptis ini ada sekitar 2 minggu. 2 minggu selesai dibaptis, 2 minggu saya tersebar ke keluarga ya, tersebar ke keluarga bahwasanya saya itu sudah pindah agama, datang keluarga mengancam saya, ingin menemui saya. Akhirnya saya pergi tinggal di rumah yang membaptis saya. Jadi sesudah itu saya tinggal di rumah yang membaptis saya. Jadi karena saya takut keluarga saya datang menemui saya, dan saya tidak mau melibatkan orang yang sudah menolong saya begitu ya. Jadi akhirnya saya pergilah dari rumah yang membaptis saya karena saya tidak mau melibatkan beliau. Saya takut nanti mentok dia sama keluarga saya, repot begitu ya. Akhirnya saya pindah dan saya sekarang ini tinggal di kamar kos yang kecil gitulah ya, kamar kos yang kecil. Ya kalau ancaman teror, caci maki, fitnah itu saya terima saudaraku ya, saya terima. Tapi karena saya percaya segala sesuatu akan indah pada waktunya, ya sehingga saya tidak ambil pusing gitu ya. Saya tidak ambil pusing. Apapun yang terjadi ya sudah, saya tidak ambil pusing gitu. Begitu saudaraku. Jadi selama saya selama saya kos, saya banyaklah dapat ancaman ya. Banyak yang nelpon, yang meneror. Saya tidak tahu siapa itu, saya tidak mengerti, tapi saya tidak layani karena saya tidak mau ambil pusing. Ya. Jadi selama saya kos, posisi saya kan saudaraku ya, PBB. PBB itu penganggur besar-besaran begitu ya. Jadi posisi saya pun tidak bekerja, ya bagaimana saya bisa makan, bagaimana saya bisa untuk menutupi uang kos, tetapi saya tidak pernah khawatir, saya tidak pernah takut, dan saya hanya bisa berserah gitulah, berserah aja, semua saya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang saya alami, apapun yang saya terima, Tuhan tahu, Tuhan melihat, begitu ya. Tetapi selama saya kos ini saudaraku, saya juga sudah pernah ya 2 hari tidak makan, sudah pernah. Bahkan pernah juga saya dulu mau diusir ya dulu dari kosan karena nunggak uang kosan. Nah,
Tetapi ya mungkin Tuhan Yesus mungkin membukakan hati ya, hati Pak Junedi Salat ya, dibukakan hati Pak Junedi Salat untuk membantu saya, dan juga dibukakan hati Bu Ria, terus Bapak Artanto Salatiga, Bu Ria, Bapak Junedi Salat. Ya, mungkin mereka ya terbukalah hati mereka dengan saya. Selama saya itu menerima Isa Al-Masih, saudaraku, nomor-nomor hamba Tuhan ada dengan saya. Ada banyak nomor hamba Tuhan tadinya dulunya dengan saya. Ya, saudaraku. Saya minta sekolah Alkitab, saya minta doa pelepasan, tidak ada. Alasan COVID, saya minta sekolah teologi, alasan harus ada ijazah. Bagaimana saya ada ijazah? Saya dulu itu orangnya bandel, iya toh? Nah, itu. Jadi kalau pergumulan itu ya sangat berat lah, saudaraku, sebenarnya. Iya, sangat berat pergumulan itu. Tetapi saya belajar percaya aja lah. Saya belajar percaya. Baru-baru ini juga saya dapat fitnah juga ya. Baru-baru ini saya dapat fitnah dari hamba Tuhan. Karena saya itu banyak YouTube ya. Dibilang saya banyak YouTube, banyak mau cari duit katanya ya. Dapat fitnah, saya diam. Saya bilang, oh iya Pak ya. Kalau Bapak menanggapi saya begitu, boleh Bapak tanya yang punya YouTube. Saya bilang begitu. Iya, saudaraku. Kalau saya bilang nanti saya dimanfaatkan, itu namanya saya menghakimi. Nah, iya, saya difitnah. Baru-baru ini saya difitnah lagi loh, melalui WA. Dibilang saya itu banyak YouTube, ingin cari uang. Yang menghujat itu siapa yang memfitnah itu? Hamba Tuhan juga. Coba tanya sama yang punya YouTube. Coba tanya dulu. Ini kartu ATM saya ada ini. Cek. Saya berani sumpah apapun, tidak ada duit masuk, tidak usah kita cerita ini. Ya. Semoga beliau itu nontonlah nanti video ini, live streaming ini, tolonglah buat Bapak ini ya, buat Bapak Piong, channel Piong 77 ya. Agar ini tolonglah dibagi sama teman-teman YouTube lainnya lah, supaya tersebar. Ya, jadi saya cukup sakit dan saudaraku difitnah terus. Yang memfitnah saya orang Kristen, coba. Gimana coba ini? Yang memfitnah coba. Saya buat YouTube banyak katanya. Sudah banyak dapat duit kamu ya. Ya sudah bisa beli mobil katanya. Tapi ya sudah, saya tidak mau menghakimi. Kalau saya bilang nanti sama beliau ya, boleh kamu cek nih ATM saya. Sumpah apapun saya berani. Jangan kita begitu dong. Kemarin itu saya kesaksian di tempat ini, di tempat YouTube, gereja YouTube Pak Leo. Selesai saya kesaksian dari tempat beliau, hamba Tuhan menelpon saya, mengatakan saya itu mau cari duit ya, Mas Yahya, udah bisa beli mobil dong, katanya. Buat nomor rekening segala katanya. Nomor rekening mana? Saya mau tanya dulu buat Anda, nomor rekening yang mana? Jangan sembarang bicara kita dong. Nomor rekening mana? Nomor rekening saya cuma satu. Nomor rekening saya Sri Sukristiani, itu nomor rekening saya. Selain itu tidak ada nomor rekening saya. Uang yang masuk ke rekening saya emang berapa sih? Sehingga Bapak mengatakan bisa beli mobil. Saya udah cukup sakit Pak, tapi ya sudah, saya tidak mau menghakimi. Saya hanya banyak diam aja. Saya berbanyak diam aja. Banyak diam. Ya, saya tidak mau menghakimi. Ya. Ya mudah-mudahan lah video saya ini ditonton sama beliau lah, yang
yang menyampaikan begitu kepada saya. Cukup sakit kata-katanya. Iya, cukup sakit. Dibilang di ATM saya sudah banyak duit, udah bisa beli mobil. Sumpah apapun saya berani. Ada tidak uang masuk. Kalaupun ada uang masuk, ya, itu paling bisa kita hitung lah berapa lah. Ya, yang ngirim 200. Yang ngirim 200. 300, Pak Junedi Salat 500. Coba kita hitung berapa total semua. Uang kos sebulan sudah berapa? Makan saya seharian sudah berapa? Jangan gitu ngomongnya dong. Sudah bisa beli mobil. Mobil apa? Ada harga mobil 3 juta. Saya mau tanya kita semua. Ada harga mobil 3 juta. Sakit. Nih sakit, sesak di sini sakit. Tapi saya diam. Saya diam. Cukup sakit sebenarnya. Tapi ya saya banyak berdiam aja. Banyak diam. Saya ini saudaraku bukan Islam kaleng-kaleng. Ya, bukan Islam kaleng-kaleng. Ya. Kalau bukan karena Roh Kudus yang menuntun saya, saudara. Ya. Ya, saudaraku. Jadi saya itu ya bagaimana ya? Saya itu sekarang ini harus banyak-banyak diam, bersabar, doa itu aja lah. Ya, kalau saya melayani perkataan-perkataan hamba-hamba Tuhan sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan, sangat nusuk. Udah bisa Mas Yahya beli mobil. YouTube-nya sudah banyak. Udah bisa beli mobil. Sakit saudaraku. Udah bisa beli mobil Mas Yahya. YouTube-nya sudah banyak. Udah ada 8 YouTube, 8 kesaksian. Berarti udah bisa beli mobil katanya, coba. Sakit toh. Sementara aduh, tapi ya sudahlah. Saya tidak mau menghakimi, intinya itu aja lah. Saya tidak mau menghakimi. Tuhan tahu. Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Mata Tuhan tertuju kepada kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, Dia tahu. Dia tahu. Nomor rekening saya cuma 1. Cuma 1. Yang atas nama Sri Sukristiani, itu nomor rekening saya. Selain itu nggak ada nomor rekening saya itu. Jadi jangan Bapak memfitnah saya, menghujat saya, mengatakan sudah bisa beli mobil. Jadi sangat sakit lah saudara. Saya sangat, aduh. Tapi ya sudah, saya hanya banyak diam. Saya banyak diam. Ya, saya hanya banyak diam. Saya tidak mau menghakimi. Tetapi saya percaya ya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, sangat, aduh, gimana ya? Paham Alkitab, paham firman Tuhan, paham ajarannya, tapi tidak dilakukan, tidak dikerjakan, tidak dilaksanakan, melainkan menghujat, memfitnah, menghakimi. Tapi ya sudahlah. Ya, ini ya saya minta cuman di situ tadilah, kalau memang Bapak itu ya, buat Bapak Gembala, Bapak Pendeta ya. Saya tidak tahu beliau itu pendeta di mana itu. Ya, cuman cara dia menyampaikan kata-kata itu tidak baik itu. Tidak baik. Ya, tidak baik. Tapi ya sudahlah, saya tidak perlu mengungkit itu lagi. Cukup saya pandang ke depan saja. Saya lihat ke depan, itu aja. Ya, sangat sakit loh, terpukul saya loh, saudaraku, terpukul saya. Udah bisa beli mobil.
Udah bisa beli mobil. Jadi keluarga saya menyakiti saya. Keluarga saya menyakiti saya. Ikut juga hamba-hamba Tuhan menyakiti saya. Nah, ikut juga hamba-hamba Tuhan menyakiti saya. Cewek-cewek menelpon saya, ya, cewek-cewek, saya tidak tahu dapat nomor saya dari mana. Ada yang ngajak ketemuan, mau doa bersama. Saya bilang, iya Mbak, nanti kapan-kapan ya Mbak, saya bilang. Besoknya saya sudah dihujat. Cewek-cewek ya, saya tidak tahu itu. Ya, gereja di mana dia saya tidak tahu. Nah, ada juga cewek menelpon saya, ngajak makan malam. Ya, saya bilang saya tidak bisa Mbak, saya lagi pengen mau tenang dulu, santai-santai. Iya, kita makan malam Mas. Karena saya tolak ajakannya, besoknya udah difitnah, dihujat. Tapi ya sudahlah, capek bahas-bahas itu. Nggak ada manfaat. Intinya saya itu fokus ke depan aja, saya pandang manusia. Apa yang saya dapatkan? Tak ada guna saya mandang manusia. Tak ada gunanya, tidak ada. Taunya hanya memfitnah, menghujat, menghakimi. Itulah manusia. Itulah manusia. Iya. Itulah manusia. Kalau saya bilang nanti hamba-hamba Tuhan memanfaatkan saya, apa itu tidak menghakimi? Menghakimi toh? Tapi saya tidak mau menghakimi. Ya, saya tidak mau menghakimi. Cukup dalam hati, cukup diam. Itulah saya. Ya. Tapi sudah. Ya begitu ajalah kesaksian saya di channel Pak Piong. Pak Piong ya. Begitu ajalah. Semoga beliau itu mendengarkan. Ya, semoga beliau mendengarkan. Karena kalau saya nanti kesaksian panjang lebar, kan kesaksian saya kan sudah banyak. Ya, sudah ada 8 video ya, 8 YouTube. Jadi sedangkan selesai kemarin saya kesaksian di YouTube Pak Leo ya. Apa? Langsung dapat apa? Saya dapat dihakiman, langsung dihakimi saya, difitnah saya, dibilang saya sudah bisa beli mobil karena saya sudah banyak YouTube. Dibilang saya sudah bisa beli mobil. Iya, sedih saudaraku, sedih. Tapi ya sudahlah, ya. Dibilang saya sudah bisa beli mobil, ya. Coba tengok di Pak Yusuf Mandubulu, ada tidak nomor rekening saya di situ? Coba lihat di tempat Pak Junaidi Salim, ada tidak nomor rekening saya di situ? Hah? Coba dulu dilihat di YouTube yang lain, ada tidak nomor rekening saya di situ? Nomor rekening saya cuman atas nama Sri Sukristiani, cuman itu nomor rekening saya. Ya, cuman itu, selain itu tidak ada nomor rekening saya. Jangan dibilang saya udah bisa beli mobil. Tapi di situ tadilah kita kesalahnya itu tadi. Kita pahami ajaran ini ya, ajaran Tuhan. Kita pahami, tetapi tidak kita lakukan. Sia-sia. Sia-sia. Begitu juga buat mbak-mbaknya, anak-anak gadisnya. Kalau suka sama saya ngomong aja langsung belak-belakan. Saya suka kamu gitu. Jangan pura-pura buat statement mengajak saya makan malam, mengajak saya apa doa. Saya tidak mau. Besoknya dihujat. Jangan buat statement dong. Tidak usah buat modus lah. Modus apa itu tidak laku lagi itu sama saya. Iya. Diajak makan bareng apa. Jadi aduh, tapi ya sudah lah. Ya. Ya itu tadilah kesaksian saya Pak
Piong. Soalnya kan saya sudah banyak ya. Udah ada 8 YouTube ya. Tambah ini 9 kalau nggak salah sama ini. Sama punya Bapak ini mungkin 9 YouTube. Jadi waktu saya kesaksian tempat Pak Leo aja, saya itu udah dapat hakiman, dapat hujatan. Dibilang saya udah bisa beli mobil. Coba cek rekening saya sekarang, ayo. Cek rekening saya. Hah? Terlalu apa? Terlalu ini. Hamba Tuhan sekarang ini banyak memahami Alkitab, memahami firman Tuhan, tetapi tidak dilakukan, tidak dilaksanakan, ya, tidak dikerjakan, melainkan menghujat, memfitnah. Iya. Tidak ada, tetapi saya diam aja. Saya diam, saya cukup doa. Ya, Bu Ria, Bu Ria itu yang terkadang menguatkan saya. Benar, saudara. Ini saya imannya udah mulai jatuh ini loh. Ini saya terakhir kesaksian aja lah di tempat Pak Piong ini. Besok-besok saya tidak mau lagi kesaksian di YouTube lain. Benar. Tidak mau lagi saya. Cukup ini. Karena apa? Udah banyak banget kata-kata itu yang tidak benar. Menghujat saya, memfitnah saya. Saya difitnah. Manusia hanya bisa memfitnah karena nggak tahu dia apa yang saya rasakan. Ya, tidak tahu dia apa yang saya rasakan. Ini iman saya mulai goyang, saudaraku. Jujur aja saya bilang. Karena apa? Ya, karena apa? Karena tidak ada dorongan, dukungan sama saya. Saya itu malah dihujat terus. Dibilang banyak duit, udah bisa beli mobil karena YouTube banyak. Tapi ya sudah, itulah. Ya. Mbak-mbaknya juga, cewek-ceweknya menghujat saya. Karena ngajak ketemuan, mau makan malam, mau doa bersama, saya tidak layani. Besoknya dihujat. Apa gitu coba? Kalau orang Jawa bilang eneng-eneng wae. Eneng-eneng wae orang Jawa bilang. Beruntung Bu Ria ya. Ibu Ria, beruntung Bu Ria itu mengirim renungan-renungan. Ya, Bu Ria mengirim renungan. Sehingga saya agak gimana ya? Nggak tumbang gitu loh. Kalau iman saya udah dibilang goyang, aduh. Udah bisa goyang saya ini sebenarnya. Udah bisa jatuh. Udah karena nggak tertahan lagi kata-kata hujatan itu, benar. Iya. Iya. Jujur aja saya bilang. Makanya saya ini kurasa ya, mudah-mudahanlah kuat saudaraku ya. Mudah-mudahan kuat, dan juga buat Bapak Piong, mudah-mudahan YouTube Bapak ini bagi-bagilah sama teman-teman YouTube lain. Biar semuanya mendengar lah. Ya, supaya semua mendengar. Kalau tidak Bu Ria memberikan renungan sama saya setiap pagi, waduh, saya nggak tahu mau jadi apa saya. Mungkin bisa jadi saya balik jadi anak setan saya. Iya, tapi Bu Ria mengirim renungan. Setiap pagi renungan dikirim, saya baca. Ya. Pak Artanto Salatiga menelpon saya. Semangat katanya. Siap Pak, semangat saya bilang. Pak Junedi Salat juga. Ya pokoknya yang mereka itu menguatkan saya gitulah. Menguatkan saya. Ya, cukup sakit lah ya. Cukup sakit. Kata-kata yang tidak benar disampaikan dengan saya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, itulah kalau saya itu kalau sempat saya balik lagi ke agama saya tuh. Jadi saya ceramah pula lama-lama nanti. Saya jadi pendakwah pula kembali. Tausiah, tahu nggak tausiah? Belum pernah sejarahnya saya itu menyampaikan tausiah kepada jamaah. Saya itu dihujat belum pernah sejarahnya. Difitnah belum pernah. Tahu nggak tausiah? Coba tanya nanti. Tausiah itu apa? Coba tanya. Ya. Jadi ya, makanya mudah-mudahan lah saya tidak tumbang itu aja. Karena udah cukup sakit saya. Cukup sakit.
Iya, juga sakit. Manusianya bisa berkaca, bercerita, berkoar-koar, wow, katanya. Karena bukan dia yang merasakan apa yang saya rasakan. Iya. Ya mudah-mudahan aja lah saya ini nggak berpaling gitu aja ya. Udah saya bilang kalau nggak karena Bu Ria, saya mungkin udah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya udah mengucapkan itu kembali. Saya sangat menyayangkan lah. Tidak ada dukungan dia, buat apa saya pertahankan. Saya berpikir begitu loh. Tidak ada dukungan untuk apa? Saya berpikir begitu. Tapi ya saya masih bertahan, ya masih bertahan lah, aku bilang. Gak tahu saya siapa yang buat saya bisa bertahan begini. Ya, ya makanya ini nanti kesaksian ini dibagilah ke YouTube masing-masing. Ya. Karena tidak ada dukungan sama sekali, malah saya dihujat, difitnah dia. Jadi untuk apa lagi kan? Mereka tidak tahu apa yang saya rasakan. Saya diancam, saya diapakan keluarga saya. Hah? Siapa yang merasakan sakitnya? Saya, bukan kalian. Anak-anak gadisnya juga gitu. Alasan ini, alasan itu. Ya kalau bilang cinta, ya bilang aja cinta. Jangan kita buat modus, buat statement. Karena kita tidak layani, besoknya kita dihujat. Itu tidak baik, itu tidak baik. Anak Tuhan tidak ada seperti itu. Tidak ada anak Tuhan seperti itu. Tidak ada kita diajarkan seperti itu. Tapi ya sudahlah, itu ajalah kesaksian saya. Nanti panjang lebar pun saya kesaksian nanti. Nanti panjang lebar saya kesaksian, haus, lapar saya. Saya tidak makan, dibilang saya udah bisa beli mobil. Ya, sangat sakit lah. Selesai saya kesaksian di tempat Pak Leo. Tempat Pak Leo, malamnya saya ditelepon. Mas, saya udah bisa beli mobil ini. Ngerti tau? Udah bisa beli mobil, YouTube-nya udah banyak katanya. Coba lihat di YouTube itu. Ya, coba tanya orang YouTube itu. Ada berapa M emang dia ngasih uang sama saya? Kok ngomongnya begitu sih? Anak Tuhan kok begitu? Aduh, sia-sia itu ilmu yang kamu pakai. Kamu pindahkan aja. Ilmu kamu itu pindahkan sama saya. Tidak pantas kamu memakai ilmu itu. Kamu paham Alkitab, paham firman Tuhan, tetapi tidak kamu lakukan. Kasih ke saya. Sayang itu tidak kamu gunakan. Yang kamu pahami tidak kamu lakukan, Pak, sayang benar. Ya, tapi beruntunglah Bu Ria ya, Bu Ria, Pak Artanto Salatiga, ya, Pak Junedi Salat, ya, menguatkan saya. Kalau tidak, waduh, udah balik mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Astagfirullah, ilaha illallah, subhanallah, ampunilah dosa mereka ya Allah. Takbir, Allah Akbar. Begitulah kalau saya menyampaikan tausiah kepada jamaah. Begitu. Bukan menghujat. Selesai saya tausiah, mana ada saya mendapatkan fitnah, mana ada saya mendapat hakiman, mana ada saya dihujat. Tapi ya itu tadi ya, kita bahas pun nanti. Yang begitu-gituan, kalau memang manusianya udah begitu dari sononya, ya pasti begitu juga sampai sekarang kan begitu. Ya, saya cuma minta ya, jangan kita hanya sebagai topeng lah, ya. Jangan kita hanya pakai topeng. Maksudnya topeng itu ya lebih baik dibenci banyak orang demi kebenaran daripada disukai banyak orang karena bertopeng kemunafikan. Diam bukan berarti bodoh, tertawa bukan berarti idiot, mengalah bukan berarti kalah. Itu aja ya. Tolong dicatat itu aja. Tolong dicatat itu.
Tolong dicatat. Jadi begitu aja lah Pak Piong. Begitu aja, ini channel nanti tolong dibagi-bagikan video ini ke Pak Leo dan juga ke teman-teman lain lah, supaya dimasukkan, supaya beliau yang menghujat saya itu ya, yang memfitnah saya itu, dia menonton ini ya, dia mengatakan saya udah bisa beli mobil ya, udah bisa beli mobil katanya. Emang berapa memang saya dikasih sama mereka, tanya mereka. Tapi ya sudahlah, saya tidak, malas saya debat ribut-ribut masalah itu, capek saya. Intinya ya mudah-mudahan saya kuat begitu aja lah. Karena ini saya kayaknya udah mulai lemah. Ya, beruntung aja Bu Ria, Pak Artanto Salatiga, Pak Junedi Salat, beruntung mereka bertiga itu selalu menguatkan saya. Kalau tidak, kembali ke laptop saya benar. Iya, kembali ke laptop. Ya oke lah, begitu aja lah ya. Kesaksian saya yang sedikit ini semoga menjadi berkat buat kita semua, semoga bermanfaat buat kita semuanya ya. Dari saya Muhammad Bayhaqi alias Yahya, nama baptis ya. Nama khalifah saya Khalifah Muhammad Ali Imron Al-Hamidi SH, nomor khalifah saya 2840 ya. Saya itu khalifah ya. Ya, saya bukan Islam kaleng-kaleng, bukan Islam biasa ya. Sorban tidak sembarang sorban, tasbih tidak sembarang tasbih. Ya, begitu saja. Ya, semoga video ini biarlah jadi berkat buat kita semua. Ya, itu sajalah buat Pak Piong. Terima kasih Pak Piong. Ya, kalau ada yang mau bertanya silakan. Tapi kita di sini diskusi ya. Jangan debat, kalau mau debat tidak usah ya. Sia-sia kita debat di sini, kita hanya sharing aja. Oke Pak Piong, ada penelpon silakan ya. Iya, terima kasih Pak Muhammad Bayhaqi, atau yang sudah bertobat dan percaya Tuhan Yesus, diganti namanya menjadi Yahya. Iya Pak. Ya. Saya juga tadi dengar kok jadi begitu ya. Orang yang sudah kembali sudah percaya Tuhan Yesus, kok ada orang Kristen, apalagi itu Pak pendeta atau bukan Pak Yahya? Pelayan Pak, pelayan. Pelayan ya. Nah, iya pelayan. Apalagi pelayan Tuhan ya, yang Kristen kok bisa-bisanya menghujat ya. Itu kan kalau misalnya Pak Yahya berdusta sekalipun, itu kan nanti urusannya sama Tuhan gitu loh. Nggak ada urusan dengan kamu yang menghujat, kan kamu juga belum tentu benar, kamu juga belum tentu baik gitu. Jadi apalagi dibilang sudah kaya ya. Wah, ini juga ada Pak KC juga nanti masuk. Pak KC juga sering didustai, dihujat lah. Ya, tapi mungkin bukan orang Kristen dari pihak sebelah. Tapi ini orang Kristen sendiri. Gitu loh. Ini orang Kristen loh Pak. Ini orang Kristen. Kristen sendiri. Tapi iya, makanya saya bingung. Jangan balik lagi ya Pak Yahya ya. Saya minta lah, jangan balik lagi lah Pak Yahya. Kan tadi dari awal saya bilang susah mendapatkan keselamatan gitu loh. Kalau kembali lagi dilepas, wah, kalau kata orang daerah Cina sana, amsyok gitu ya. Iya, mungkin ada langsung saya masukkan, ada Ibu Uti juga. Nah ini orang-orang semua Pak Yahya yang masuk ke dalam channel yang untuk menguatkan. Mungkin bisa saya langsung masukkan. Ya, shalom Ibu Uti. Salam Pak Piong. Waduh, senang sekali ya. Ada di sini. Iya. Pak Muhammad Kace. Shalom. Ya. Shalom. Halo Pak Muhammad Bayhaqi, Yahya, Ibu Iwati, salam. Mungkin Ibu Uti dulu, Ibu Uti. Bagaimana Ibu Uti tentang Pak Yahya ini yang tadi katanya malah udah mau kembali lagi ya, sayangkan. Silakan Bu Uti.
Ya, kalau gimana ya, saya nggak ngikutin perjalanannya. Saya tadi baru masuk, tapi saya lihat kok kayaknya siapa Adik Muhammad ya, Adik Muhammad sepertinya merasa ada kecewa gitu ya, kesaksiannya ya mengutarakan kekecewaan itu, kekecewaan terhadap orang Kristen sendiri ya. Jadi gini. Sejak kamu memutuskan, Yesus mengatakan sejak kamu memutuskan untuk ikut Yesus itu malaikat di sorga bersukacita gitu. Satu orang yang bertobat itu membuat malaikat bersukacita bersorak-sorak gitu. Menerima Yesus itu bukan perkara kecil, Dek. Ya, nggak bisa orang yang datang kepada Yesus itu bukan karena kuat dan gagah kamu, tetapi karena Yesus yang memilih kamu. Gitu loh, karena Yesus yang memilih kamu dan kamu dilawat oleh Roh Kudus. Itu artinya Yesus mengasihani jiwamu, Yesus mengajak kamu untuk mendapatkan bagian dalam kerajaannya. Jadi kamu itu istimewa, istilahnya loh. Istimewa, kamu itu sangat-sangat istimewa di mata Tuhan. Tuhan Yesus dia nggak mau kamu mati binasa seperti yang lain. Kamu itu istimewa, gitu loh. Kamu istimewa dan kamu itu bagai biji matanya dan malaikat di sorga bersorak-sorak. Nah, kalau untuk proses, kan kamu belum banyak mengerti tentang firman Tuhan kan? Kamu belum banyak mengerti, kamu belum banyak tahu apa-apa, belum tahu apa-apa. Kamu hanya dipanggil oleh Yesus untuk membuat kamu datang kepadanya. Nah, untuk ini kamu diproses gitu loh. Kamu ini memang sedang mengalami proses karena masalahnya kan Yesus mengatakan, kamu bukan ketika kamu menerima Yesus, kamu itu bukan warga negara dunia lagi. Nah, itu dia. Yesus mengatakan kamu bukan berasal dari bawah. Kita ini bukanlah warga negara bawah lagi. Kita warga negara atas. Kita warga negara sorga. Orang-orang warga negara sorga memang orang dunia akan membenci. Itu sudah dikasih tahu oleh Yesus. Bahkan ya dikatakan ada pada saatnya di mana orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa mereka berbuat bakti kepada Allahnya, kepada Tuhannya. Mereka pikir kalau dia menghujat, mengkafirkan orang yang mualaf, orang Kristen gitu, mereka pikir mereka itu dapat pahala dari Tuhannya. Padahal itu merupakan kesesatan dari iblis belaka, latar belakangnya gitu. Ya, jadi ini cuma proses deh, ini cuma proses ya. Rintangan itu nggak cuma datang dari dalam, dari luar juga banyak, nggak cuma dari luar, dari dalam, dari mana aja. Karena orang kan mereka mengatakan begitu karena mereka nggak ngerti. Orang-orang itu nggak akan mengerti tentang Tuhan kalau Tuhan sendiri yang nggak memberikan pengertian. Mereka bingung, loh kok bisa kamu begitu gitu. Jadi mereka mempertanyakan apakah kamu bisa begitu. Jadi mereka nggak percaya karena itu luar biasa. Ini perkara luar biasa gitu loh. Orang-orang yang mengganggu kamu itu, menghujat itu ya karena mereka nggak ngerti, mereka nggak tahu gitu. Mereka nggak tahu apa yang terjadi pada dirimu. Mereka nggak tahu bahwa kamu dikasihi, kamu dilawat gitu. Mereka nggak ngerti karena mereka bukan orang dunia. Jadi ya biasa aja gitu. Selama itu cuma hujatan, biasa aja deh, nggak masalah gitu. Lihat ke Yesus aja. Kecuali kalau dia sudah move, sudah dikejar-kejar, mau dibunuh, penindasan, dipukul, digebukin, lah itu lain perkara gitu kan. Tetapi kalau cuma kata-kata ya udah cuekin aja. Yang penting keselamatan saya ini abadi, kuat. Ya begitu semua orang semua orang yang menerima Yesus yang dari agama lain tuh mengalami ini. Kamu belum seberapa gitu loh. Bahkan kemarin saya ke rumahnya Pak Junedi Salat nih. Kan saya ke situ ngobrol, ada sampai mati dibunuh oleh keluarganya sendiri, ada yang begitu-begitu ada gitu. Cuma ya itu, keselamatan buat kita itu ya berharga sekali. Kamu nggak bisa buang lagi, keselamatan itu berharga. Masa iya sih kamu mau membuang keselamatan hanya karena diledekin orang gitu kan? Keselamatan yang besar itu hanya karena kena ledek orang. Nanti lama-lama ketika kamu sudah lama menjadi Kristen, kalau kamu sudah lama menjadi Kristen ya semua akan biasa-biasa saja. Orang akan menerima kamu sebagai orang Kristen. Nah, sama seperti saya kan, saya juga murtadin. Oh, dulu waktu kita di kampung tuh
Waktu kami di kampung, oh gila itu, mereka tiba-tiba pukulin kita, tiba-tiba kita diludahin, nggak ada sebab. Orang katanya nggak apa-apa kok, orang kafir digituin gitu. Lebih parah lagi, tapi lama-lama karena kita sudah lama dalam Kristen, orang udah tahu kita Kristen, ya akhirnya mereka menerima. Itu proses deh ya. Jadi kuat aja, itu prosesnya. Nggak berarti ketika nggak berarti ketika Tuhan Yesus panggil kamu lalu dia memberi yang enak-enak. Oh enggak juga, kita diproses gitu loh ya. Yang jelas kamu punya Allah yang hidup, Allah yang Yesus itu nyata, real, dan dia sekarang di sorga dan dia melihat kamu gitu loh. Nah agamamu yang lama kan dia nggak ada itu, cuma tidak ada, Tuhannya itu tidak ada, tidak terbukti kalau dia itu ada, tidak terbukti sampai ribuan tahun tidak terbukti bahwa dia itu ada. Tetapi Tuhan kita ini kan real, nyata, pasti, iya dan amin. Nah kamu yang pasti-pasti aja deh. Biar aja ini proses ya. Jadi ya pesan saya, teguhkan hatimu, gitu aja. Kuatkan hatimu, banyak berdoa. Nah, mulai sekarang belajar berdoa. Banyak berdoa, Tuhan Yesus tolong saya gitu. Tolong saya, lindungi saya. Tolong hati saya kuatkan gitu. Kamu jangan lihat orang, nggak lihat orang. Kamu lihat Tuhan Yesus sekarang, nggak bisa kalau lihat orang. Nggak bisa. Ya, sekali Tuhan Yesus sudah panggil, di Alkitab juga sekali Tuhan yang Yesus panggil, itu tandanya dia punya rencana. Wah hebat sekali nanti kamu akan jadi orang hebat di dalam Kristus gitu. Nggak ada yang percuma ketika Yesus memanggil orang gitu yang dari luar itu untuk datang kepadanya gitu kan. Apalagi kamu ya kemarin itu jadi apa dek? Kamu bilang khilafah ya? Khalifah. Iya, khalifah. Kamu Yesus punya rencana besar buat kamu, gitu aja. Tuh lihat Pak Kace itu kayak apa itu juga, biasa emang begitu deh. Nah, tapi nanti lama-lama enggak. Lama-lama orang udah mulai menerima. Nah, karena ini kan status yang baru membuat kaget orang dan mereka yang akan ngoceh apa aja sesuai yang ada di kepala mereka. Enggak peduli kamu sakit hati atau enggak, gitu, ya. Kuat ya, lihat Yesus aja, lihat Yesus aja. Iya. Ya, Pak Pio. Iya, kenapa Pak Pio? Ya, saya juga sangat sayangkan, maksudnya pelayan Tuhan loh, itu ngapain juga sih dia sampai misalnya rekening juga, wah sudah banyak, ya begitu ya Pak Yahya ya? Yang sudah Pak ya. Mungkin ya, itu anak muda atau gimana? Anak muda? Enggak. Anak muda atau ibu-ibu? Pelayan, Bu, pelayan. Oh, pelayan di ya. ibadah. Aduh, bisa begitu ya. Ya begitu itu. Nggak semua kan? Nggak semua loh. Nggak semua orang Kristen itu. Kalau saya percaya banget kalau ada yang bilang dia masuk Kristen karena ketemu Yesus, karena Yesus mendatangi dia. Kalau orang lain, orang Kristen juga banyak yang bilang itu bohong katanya gitu. Banyak juga orang Kristen yang seperti itu, nggak yakin 100%, tapi saya percaya persis. Saya percaya sekali. Karena apa? Karena itu pekerjaan Roh Kudus. Yang satu yang harus kamu tahu, tidak ada orang yang datang kepada Yesus kecuali Yesus sendiri yang memanggil dia, gitu loh. Kecuali Yesus sendiri yang memilih. Nah, ketika dia melihat ada penampakan gitu kan, penampakan, lalu dia bertobat, walaupun penampakan itu cuma sinar gitu kan, bukan seperti Yesus, tapi dia mengarah kepada Yesus. Nah, itu Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memanggil dia. Nah, kalau orang bukan Roh Kudus, walaupun dia ngelihat penampakan yang mukanya kayak Yesus, tapi tidak membawa dia datang kepada Yesus. Paling dia cuma ketakutan gitu, kabur gitu. Tetapi membuat orang bertobat 100%, menyadari dosanya, dan berbalik 100% hidupnya, yaitu Yesus itu. Karena itu pekerjaan Roh Kudus, gitu loh. Ya. Jadi banyak juga orang Kristen yang ngerti yang begini, banyak juga. Gitu. Jadi ya maklumin aja lah, anggap lalu aja gitu. Jalan terus ya dalam Tuhan ya. Cuek aja, ya. Nggak semua orang Kristen juga, ya. Ya, Pak Pio. Iya, itu sangat menguatkan ya Pak Bayhaki ya. Jadi dulu susah-susah ya masuk Kristen sampai dibenci atau diapakan sama keluarga Pak waktu percaya Tuhan Yesus. Diancam-ancam juga kah?
Diancam, Pak. Diancam ya. Iya, diancam, diteror, bahkan saya mau dipenjarakan, Pak. Iya, dipenjarakan juga Pak. Banyak yang dipenjarakan karena terima Yesus, karena ikut Yesus. Tapi jalan terus. Kamu sudah kamu udah setengah dimaki, difitnah, semua lah itu. Lengkap. Lengkaplah penderitaan itu, Pak. Iya, itu. Pikul salib itu namanya. Pikul salib tuh. Mungkin Pak Kaca yang juga sudah apa namanya nih, asam garam, mungkin dikasih apa Pak penguatan bagi hambanya ini, karena memang inilah itu tadi Buti bilang, nggak dari luar yang menyerang, dari dalam juga ada yang menyerang ya. Jadi jangan kita menghakimi ya, jangan kita menghakimi dulu gitu loh, karena kita lihat diri kita dulu sendiri apakah kita sudah benar. Mungkin Pak Kaca silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan waktunya Pak Piyong. Juga salam buat Muhammad Baihaqi alias Yahya. Yang penting bukan Yahya Waloni. Juga Ibu Timena, Pak Udin. Saya di sini ingin berbagi sedikit. Jadi gini, sebetulnya apa yang diceritakan oleh Yahya Baihaqi itu saya ngalami. Dan saya tanya Tuhan, bukan tanya orang. Tuhan, apa maksudnya kok ikut Tuhan itu begini? Ya. Tuhan sedang berbicara untuk memurnikan iman yang ada di hatinya Muhammad Baihaqi. Apakah mau karena mana atau mau ikut Tuhan? Kalau ikut Tuhan diproses segala macamnya, disalib, diewed-ewed. Apa buktinya saya? Dari diri sendiri kadang-kadang menghujat, apa iya sih Yesus kok disalib? Apa iya dia Tuhan? Itu dari diri sendiri. Apa iya kok ikut Yesus sengsara begini? Itu yang ngalami. Saya ngalami dihujat dari istri minta cerai, anak minta ngusir, itu ngalami. Jadi memang benar-benar yang percaya Yesus itu imannya diproses benar-benar. Saya ngalami. Saya ini sembunyi-sembunyi yang ke-6 kali. Yang pertama percaya Yesus baru 8 bulan ya di penjara Polsek ya. Di penjara, saya ngalami di penjara di Polsek. Terus dikeluarkan. Terus saya dihujat oleh keluarga, nggak boleh dapat warisan. Oke, saya lawan terus, lama-lama warisan dibagikan. Nah itulah hanya sementara. Iblis itu kan sama sekilas. Jadi jangan harap kita datang ke gereja semua sayang di gereja. Enggak. Orang Kristen yang duniawi sama seperti orang yang belum percaya Yesus. Jadi menghujat supaya takut dia kegeser kedudukannya, bisa juga terjadi. Itulah manusia duniawi. Jadi manusia duniawi itu di setiap agama juga ada. Dan itu akan terjadi. Saya juga pernah terjadi ketemu dengan seorang hamba Tuhan di Sentul. Katanya, Pak butuh ceramah Bapak. Saya datang sudah ngabisi ongkos, datang ke sana nggak jelas di Temanggung. Maaf nih, kalau terasa ya bukan salah ngatain tapi fakta. Saya di Temanggung dibiarkan cari hotel sendiri, padahal dia yang undang, suruh datang ke Temanggung. Maaf bukan ngatain jelek, tapi ini cerita pengalaman. Dengan tujuan saya menguatkan Pak Yahya Muhammad Baihaqi. Nah, saya juga mengalami seperti itu. Jadi di Kristen itu tidak semuanya murid Yesus. Di Kristen itu justru ada yang lebih menguji kita itu, iman kita lebih menguatkan ada. Gitu. Jadi kalau ada orang yang mengintimidasi dengan kamu sudah banyak duit, minin saja. Karena apa yang keluar dari mulut orang itu doa. Karena saya mengalami. Nah, prinsipnya
Jadi Muhammad Baihaqi ini harus punya obat anti gores. Anti gores, tidak bangga dipuji, tidak takut dihina, itu anti gores. Jadi orang tuh nggak mempan lagi, tidak takut diancam, udah nggak mempan lagi. Kayak Muhammad Kece tidak takut diancam. Kenapa pergi? Saya bukan takut diancam, pergi itu menghindari karena firman Tuhan katakan, kalau di kotakmu tidak ada yang mau terima, bebaskanlah dengan debu-debunya. Ada ayat itu. Makanya kalau saya mau ditangkap, ya pindah tempat lain. Begitu. Kayak setiap waktu saya tetap ikan kebenaran Tuhan. Itu aja. Bahaya kalau kita melihat manusia pindah ke gereja karena ingin dibanggakan, oh saya ini murtad dari ini ingin dipuji, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah di situ kalau kita sudah diuji di kekristenan, nanti kita akan murni iman kita kepada Tuhan Yesus, bukan murni karena pujian. Jadi kalau sudah tahan banting, tahan hina, nah itu nerakanya. Itu nerakanya. Sekarang ini kita digodok di neraka, nanti kalau lulus dapat sampai mahkota kehidupan, itu baru iman yang murni. Iman kita ini diuji, nggak sembarangan. Iman Kristen itu tanpa ujian enak-enak aja. Langsung pindah ke Kristen disuruh khotbah di depan, nggak ada. Diuji dulu imannya. Muhammad Kece tidak pernah disuruh khotbah di gereja, tapi gereja luar sering banyak yang undang. Bahkan di perkantoran banyak yang undang. Itu muliaan Tuhan. Jangan mengharapkan kemuliaan dari manusia. Karena Al-Quran juga di surat Ad-Dariyat ayat 10, terkutuklah orang yang berdusta. Nah kebanyakan yang mu'alaf ini banyak berdusta. Berdusta gimana? Ada yang mengatakan Matius 40 ayat 42. Ada yang baru-baru ini Mr. Yahya Baloni mengatakan Markus 29 ayat 9. Kan itu ngaco. Markus cuma sampai 16, Matius sampai 28. Nggak ada yang sampai 40. Nah minimal orang yang percaya Yesus itu ada 5, rukun iman ada 6. Itu kalau ada yang mengatakan rukun Islam ada 7, rukun iman ada 9, nah itu murtadnya murtad bohong kan gitu. Aduh, ada yang mengatakan rektor, tapi Matius Markus 29 ayat 9 kan itu rektor. Rektor itu kan setidaknya dosen gitu. Saya geli dengar gitunya. Berarti umat Islam ini banyak dibohongin sama Allah. Intermeso. Tapi yang penting begini. Jadi agar Muhammad Baihaqi ini alias Yahya alias Khalifah biar tahu bahasa Tuhan. Bahasa Tuhan apa? Nggak ada yang tahu orang lain, hanya kita yang tahu dengan Tuhan. Contoh, saya ingin punya sesuatu, cuma berlutut di hadapan Tuhan, meneteskan air mata, nggak pernah ngomong saya terhadap diriku. Aku punya ingin ini, dapat mobil, dapat apa. Jadi kalau ada yang mengatakan begitu, nggak usah jadi ambil hati, jadi marah atau cacian, jangan. Yang keluar dari mulut orang lain itu adalah doa. Makanya kita selalu aminkan. Apalagi, oh kamu nanti banyak duitnya. Aminkan. Kamu kabulkan gitu. Saya ngalami nanti. Jangan mau intimidasi oleh iblis. Nanti lemah iman kita, rugi kita. Mengikut Yesus itu rugi. Ruginya apa? Jadinya bukan mau senang-senang, memikul salib. Amin. Baik itu rohani, baik itu jasmani. Kenapa jasmani mikul salib? Coba aja orang percaya Yesus mau kerja saja dihalang-halangi, sekolah saja dihalang-halangi. Coba bayangkan. Apalagi mau dapat uang, susah. Tapi kalau kita sudah masuk ke dalam kerajaan Tuhan, Elia tidur di pinggir kali, apa yang ngasih makan Elia? Burung gagak, mengirim roti dengan daging. Nah kita belajar dari itu.
Kenapa Tuhan Yesus mendapatkan mahkota kehidupan, sudah mati hidup lagi? Karena Tuhan Yesus siap disalib oleh manusia, tapi dia akan hidup mendapatkan kemuliaannya. Itu saja pesan yang menguatkan dari saya. Saya 6 kali pindah-pindah. Bukan saya baru kali ini. Ya, mau ditangkap, golok kita di ujung kepala. Tapi kalau Tuhan tidak mengizinkan, tak sehelai rambut pun jatuh dari kepalamu. Ingat itu. Ini sebetulnya Yahya ini sedang berbicara kalau kita peka. Iya. Peka. Kita harus mengerti bahasa Tuhan. Oh, bahasa Tuhan kok begini. Mengertinya nanti. Ya, karena memang sudah tertulis 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh manusia, itu disediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Itu pasti ngalami nanti. Nah, baru kalau sudah sampai di situ, oh rencana Tuhan tuh begini. Saya ini sembunyi ini, oh rencana Tuhan tuh begini. Begitu. Cara Tuhan memberikan nafkah kepada orang itu banyak caranya. Orang lain susah kena COVID-19. Muhammad Kece tidak pernah kesusahan. Makan ada yang ngeposin di restoran. Itu orangnya berjenggot. Itu orangnya berjenggot. Sampai kenyang, sampai nggak muat. Puasa itu beliau. Walaupun terdampar di Pulau Patmos. Saya rindu dengan kapan ngajak. Iya, benar. Kapan mau ngajak makan lagi? Kan begitu doanya. Begitu. Sampai ke Pulau Patmos ya. Iya. Di Pulau Patmos luar biasa. Di Pulau Patmos. Terima kasih Pak Aceh itu support yang luar biasa ya. Kita alami luar biasa. Ini betul, Pak Muhammad Bayaki, ini bayangkan loh sampai turun semua, turun ini benar-benar Pak Muhammad Kece, Bu Uti, Pak Aliudin, ini sama seperti kamu sebelumnya loh, sama-sama dari seberang, sama-sama dari seberang. Kamu bukan sendiri, Bu Uti ya, Pak Aliudin sama Pak Muhammad Kece, kita semua bersaudara, bukan bersaudara lagi, kita semua sudah satu ikatan, tidak ada yang bisa memisahkan gitu loh. Kalau ada sesuatu apa-apa mungkin bisa dikomunikasikan, mungkin bisa dengan Pak Muhammad Kece, dengan Ibu Uti, atau dengan hambanya Pak Pastor Aliudin. Mungkin bisa dikasih pencerahan Pak dengan hambanya ini yang begitu kecewa dengan pelayanan hamba Tuhan juga katanya Pak, dengan menuduh, memfitnah, sehingga sudah mulai redup Pak, sudah mulai ingin berbalik Pak. Silakan Pak. Oke, terima kasih sudah bisa berjumpa dengan Muhammad Haki. Muhammad Haki, luar biasa ya. Maju terus. Ya. Senang bisa berjumpa walaupun saya tadi tidak ikuti dari awal, tapi saya dapat bayangannya gitu ya. Ya memang kadang-kadang ada alami suka duka ya. Kayak Pak Kece tadi, ya kan? Ada suka duka. Muhammad ini ya, lihat itu Pak Kece sampai di Pulau Patmos, Pak. Itu menunjukkan sudah luar biasa sekali itu. Sudah luar biasa sekali itu. Ya, sampai di Pulau Patmos. Nggak main-main itu. Tapi saya salut dengan Pak Kece. Luar biasa Pak Kece. Sampai 8 kali ya. Ya, jadi saya juga alami ya. Masalah, persoalan. Saya dulu 7 tahun. 7 tahun saya menderita. Kalau menderitanya sebulan, setahun, itu biasa itu. Ini 7 tahun saya menderita. Bayangkan 7 tahun menderita, nah itu nggak main-main itu. 7 tahun saya tinggal di... Ini, Muhammad Baiki ini tinggal di mana ya? Tinggal di mana ya? Muhammad Baiki, saya mau tanya ini, tinggalnya di mana sekarang? Rahasia aja itu. Di Medan. Di Medan, Pak. Suaranya kurang dengar saya. Gimana? Oh, namanya? Orang Medan. Muhammad Baiki.
Medan. Muhammad Baihaqi. Medan, Pak. Medan. Ini salam Medan. kenal dengan saya ini. Saya Pak Ali Iya, Udin halo, Medan. dari ya. Di mana Medan. tinggalnya? Iya. Di Medan Oh, di katanya. Medan. Di Medan. Di Medan, Pak. Coba bicara dulu. Kok suaranya tidak ada ya? Medan. Hilang Medan. suaranya. Medan. Halo. Silakan Muhammad Baihaqi tinggal di mana ya? Ya. Kok suaranya hilang ya? Halo. Di Medan di mana? Saya tahu Medan. Medan, Pak. Royal Sumatera, Pak. Iya, coba saya mau Royal tahu dulu Sumatera, sedikit Pak, Padang Bulan. sebelum saya Jalan bicara Gading lagi. Ginting, Pak. Di Medan. Di Padang Bulan, Pak, Royal Sumatera. Iya, iya. Royal Oke Sumatera, lah, Jalan Gading suaranya Ginting, kurang jelas Padang ini. Bulan, Saya nggak Medan. dengar jelas. Tadi suaranya bagus sekali. Tadi Ya, Muhammad Baihaqi bicara bagus sekali suaranya. Tiba-tiba Ya, saya bicara kok hilang suaranya. Tapi nggak perlu Muhammad Baihaqi sampai tempatnya di mana itu. Ya, ya bilang aja di Medan gitu. Iya. Medan Iya, aja iya, gitu. iya, iya. Siapa? Nggak, maksud Nggak perlu. saya supaya saya tahu beliau ini dari mana asalnya, supaya Ya, saya nanti dapat bayangan gitu. Iya, iya. Nanti Saya dari yang Aceh, saya tidak takut Medan, Pak. Medan. mengungkapkan di mana saya. Ya. Kecuali kalau Pak Kaci memang harus dirahasiakan di Pulau Patmos. Iya. Iya, Pulau Pulau Patmos. Patmos ya, iya, iya. Iya. Iya, saya Aliudin, saya dari Pak Kaci. Salut saya Pak Kaci. Memang Pak Kaci harus disembunyikan di Pulau Patmos. Nanti ada Pulau Patmos lain yang Pak Kaci harus jalani dengan saya nanti. Dengan saya Pak Kaci. Tenang aja Pak Kaci. Maju terus Pak Kaci. Jadi Muhammad Baihaqi, ya salam kenal kita. Senang kita bisa berjumpa ini. Saya juga alami pencobaan tantangan 7 tahun deh, 7 tahun. Itu dulu 7 tahun. Nah, sekarang jangan tanya lagi. Sekarang banyak ancaman ini, nggak jelas ancaman ini sudah. Darah kamu halal. Belum alami begitu kan? Kami alami nih, darah kamu halal bagi kami. Ya, kamu itu macam-macam, haram jadah, laknat, macam-macam sudah kata-kata yang kotor-kotor saya alami. Ya, di Medan lagi, di Medan itu tetangga-tetangga di Medan itu lihat muka saya aja mereka ludahi saya. Ya, jadi saya sangat tahu di Medan itu. Di Medan itu saya tinggal di Pulau Brayan. Saya tinggal di Pulau Brayan. Di Pulau Brayan itu ada gereja HKBP. Gereja itu selalu saya lempar. Saya lempar. Saya saking bencinya dengan orang Kristen. Tapi sekarang orang di Medan itu, orang di Medan, saya ada rumah di Medan. Orang di Medan tetangga-tetangga saya menghina saya, mencaci saya, menudai saya. Sekarang saya nggak boleh lagi ke Medan itu. Ya di Medan kan luas, saya kan di Pulau Brayan. Ya janganlah di Pulau Brayan lagi, larilah ke Belawan. Atau jalanlah ke Simpang Limun, ya kan? Nah, gitu. Atau ke Binjai, jangan di Brayan lagi. Jadi Muhammad Baihaqi kalau ada masalah, kayak saya ada masalah di Aceh, ya. Saya tinggal di Sigli, ya, Aceh Sigli Kabupaten Pidi. Janganlah di Sigli. Larilah, datanglah ke Banda Aceh, ke Loksmawi. Makanya nanti saya mau bawa Pak Aceh ke Banda Aceh. Saya mau bawa Pak Kaci itu ke Banda Aceh. Tapi jangan lama-lama. Nanti kalau lama-lama Pak Kaci yang pulang, saya nggak pulang. Jadi, iya Pak Kaci, sabar nanti, tunggu masanya. Jadi, Muhammad Baihaqi ini, ya kami ini mengalami masalah sampai saat hari ini. Masalah, tantangan, persoalan, kami alami begitu luar biasa sekali. Sampai saat hari ini ya. Kalau Pak Kaci ada di Pulau Patmos, saya ada di pulau yang lain lagi yang berbeda lagi ya. Itulah menunjukkan persoalan masalah kami alami di dalam pengiringan dengan Tuhan. Tapi saran saya Muhammad Baihaqi ini ya jaringan beliau terganggu ini. Jaringan beliau terganggu. Ya, saya mau beliau dengar dulu sedikit. Terganggu jaringan beliau ini. Lagi loading Pak, lagi loading ya. Iya, saya juga nggak ada ini ya. Ganggu. Tunggu sebentar. Iya, terganggu jaringannya beliau. Mungkin ada persoalan apa di beliau. Kuota. Ya, tapi paling enggak Ibu Uti
Pak Piong, Pak Muhammad Kaci, paling nggak dengar juga lah sedikit kesaksian saya alami dulu. Ya, dia keluar dulu. Nanti masuk lagi biar dia masuk lagi nanti. Ya. Iya. Saya alami masalah persoalan yang sangat-sangat luar biasa. Ya. Sampai saat hari ini, ya. Tapi tetap bertahan, ya, tetap saya jalani. Nggak ada yang mulus-mulus ke Tuhan kan. Pasti ada masalah, ada persoalan. Tuhan tidak pernah menjanjikan tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Yang Tuhan janjikan, Dia menyertai. Dia Allah Immanuel. Dia akan menyertai kita sampai saat hari ini. Ya buktinya ini adalah di masa COVID yang susah ini, yang membingungkan ini, COVID Corona yang begitu bencana yang sangat hebat jadi dampak bagi semua orang, ya. Tapi saya dengan Pak Kace makan terus, makan terus, ya, dipelihara Tuhan terus, dijaga terus, dan tidak mungkin mati kelaparan. Yang saya takut, saya dengan Pak Kace ini yang takut mati kekenyangan, itu yang saya takut. Itu membuktikan kita itu dijaga Tuhan, kita dilindungi Tuhan sampai saat hari ini, ya. Penyertaan Tuhan itu nyata, ya, sampai saat hari ini. Kemana, dimanapun kita berada, Tuhan selalu menyertai hidup kita, ya. Jadi pesan saya kepada Muhammad Baiki ini, jalan terus, maju terus, pantang mundur, ya. Ya, sekali-sekali bisa kontak-kontak kami, ya, kontak-kontak kami. Saya ingin kenal lebih jauh juga. Sayang sekali Pak Muhammad Baiki ini tidak, sinyalnya kurang baik dia. Ya, mungkin begitu aja dulu. Kurang baik, ya, itu. Muhammad Baiki, ini sinyalnya kurang baik di Anda. Saya hanya katakan tadi, ya, 7 tahun saya menderita, 7 tahun. Saya tinggal di Senen, di pinggir rel kereta api. Satu keluarga, istri dan kedua anak saya. 2 anak saya menderita. Nah, tetangga bilang, lo masuk Kristen kaya kagak lo, miskin ya lo, bego lo, tolol lo, diludahi. Anjing lo, dia bilang gitu. Anjing, macam-macam dia dikatakan kepada saya. Saya dihina seperti itu. 7 tahun lamanya. Nah, bahkan mengontrak waktu itu kontrakannya harganya 35.000. Nggak sanggup saya bayar. 35.000 1 bulan saya tidak sanggup bayar. Sementara tukang bakso, tukang somai, 50.000 dia bisa bayar. 75.000 dia bisa bayar. Saya melayani Tuhan. Saya percaya dengan Tuhan. Tetapi 35.000 saya tidak sanggup bayar. Di gereja, aduh nggak ada artinya saya. Gereja kan nggak suka dengan orang miskin. Saya sangat miskin, sangat sederhana. Nggak ada yang peduli dengan saya. Ya kalau lihat manusianya kecewa. Tapi begitu lihat Tuhan tersenyum saya. Sekarang sudah banyak tahun saya alami, banyak tahun saya jalani. Apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Ya itu sekali apapun yang terjadi, mati sekalipun, mati hari ini, mati besok sama. Nanti Anda lebih jauh dengan dari Pak Kace itu lebih aneh lagi beliau. Lebih aneh lagi ya. Belum lagi ketemu teman saya kayak Saifuddin Ibrahim, waduh lebih aneh lagi. Ya kan? Kami alami, waduh, yang luar biasa lah. Tapi tetap setia. Kan ada lagunya, setialah sampai mati. Ya, setia, tetap setia, ya kan? Nah, dan kabar baik terus diberitakan. Di mana, kapanpun, situasi apapun, kabar baik tetap dibicarakan, dikumandangkan. Ya, terbukti lewat media ini aja kita sudah cerita tentang kebaikan Tuhan, ya. Ya. Tentang kabar baik Tuhan itu. Waduh, luar biasa. Tapi sayang sekali Muhammad Bayaki dia terputus lagi, mungkin jaringannya di beliau ini. Ya. Halo, Pak Pastor. Halo. Oke, begitu aja Pak Piong, supaya jangan ambil waktu terlalu banyak sayanya. Ya, bisa diselang-seling. Ada Pak Kace di situ, ada Ibu Uti. Ya, silakan. Iya. Sebenarnya sih saya tadi mau tanya sebenarnya apa sih yang membuat dia pengen balik lagi gitu loh, yang benar-benar dia terpukul itu. Sebenarnya kita kasih kesempatan dia tadi mau ngomong tuh.
Mungkin nanti kalau muncul lagi kita kasih kesempatan. Sebenarnya apa sih yang apa namanya tuh yang bikin dia kecewa banget gitu, kecewa. Mungkin nanti kalau muncul lagi ya Ibu ya, Bu Uti ya sama Pak Aceh sama Pak Liudin itu sebenarnya apa loh yang benar yang bikin dia sampai kayak begitu gitu loh. Kalau hanya cuman omongan jangan sampai kayak begitu loh, tapi mungkin orang sakit kali ya kalau dibilang begitu. Dikira banyak duitnya, bersaksi tuh dikira banyak dikasih duit banyak. Aduh. Tapi memang sinyalnya kalau tahu nomor HP-nya saya akan transfer pulsa nih. Woi, luar biasa. Haleluya. Sombong Putih, sombong. Pak Aceh sekarang lagi mau beli. Pak Aceh lagi mau kirim ke saya. Mau kirim paket. Ya, saya banyak duit nih dari Pak Ailudin kemarin, saya diajak makan. Saya nggak jadi makan kantor buat pulsa orang lain. Undang makan saya dong Pak Aceh. Kalau banyak uang. Oh pasti tenang. Pasti tenang aja. Kapan-kapan diajak makan. Nanti kalau punya mobil baru kayak Pak Aliudin. Saya aja udah pernah ngerasain ditransfer, tahu nggak Pak Piong? Saya pernah ditransfer sama Pak Aceh. Itulah menunjukkan begitu baiknya Pak Aceh. Pak Aceh baik dia. Iya, walaupun di Pulau Patmos tapi tetap baik. Pulau Patmos. Saya aja belum bisa transfer. Iya, saya juga pernah di. Nah, Bapak? Saya pernah Muhammad Baihaqi jangan bergeser biar tenang, jadi sinyalnya nggak hilang gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan hamba-hambanya nih, mungkin ada yang mau ditanyakan dengan Pak Baihaqi, silakan Ibu sama bapak-bapak silakan. Iya Pak Baihaqi, saya mau tanya, nggak apa-apa kan? Kalau posisi ini sebenarnya di mana? Nggak rahasia kan? Kalau rahasia saya nggak tanya. Gimana Pak? Posisi lagi di mana ini? Rahasia nggak? Kalau dirahasiakan Pak Muhammad Baihaqi ngomong aja. Ya, posisi di mana? Jangan dipegang-pegang, udah ngomong aja. Medan. Di Medan Pak. Medan ya. Iya Medan di mana? Saya tahu Medan, saya tahu Jalan Bilal, saya tahu Tebing Tinggi, saya tahu Perbaungan, saya tahu Belawan. Ya Medan kan luas. Kalau dibilang begitu, terkecuali kalau rahasia, bilang supaya saya nggak bertanya gitu. Itu Tuhan nggak izinkan. Di mana posisinya? Posisinya itu di mana sekarang? Jangan ditanya itu. Di Medan Pak. Itu Tuhan Iya Medan di mana? Saya tahu Balike, saya tahu Siantar, saya tahu Samosir, saya tahu Toba, saya tahu Borbor, saya tahu Porsea, saya tahu. Saya bertanya, boleh sedikit agak mengerti saya di mana posisinya, dan saya ingin cengkil sedikit pribadi gitu. Jangan selalu global. Saya di Medan. Nah, nanti saya bilang saya juga di Indonesia. Di Indonesia aja di mana, ya kan? Pak, itu artinya rahasia, Pak. Itu aja. Oh ya, oke. Dia nggak bilang sih, makanya ngomong. Hambanya ngomong ya. Pak Muhammad Baihaqi bicara supaya orang mengerti. Kayak Pak Aceh kan, sekarang kan dia lagi di Pulau Patmos tuh. Saya nggak tanya lagi. Jadi, rahasia gitu kan. Jadi saya nggak tanya lagi. Tapi saya harus kasih tahu. Ya, saya harus kasih tahu supaya jelas gitu. Oke, nggak apa-apa. Boleh saya tahu asalnya dari mana ya? Saya tadi tidak ikuti. Orang apa, suku apa gitu. Orang Jawa kah, orang Padang kah, orang Aceh kah? Saya orang Aceh. Saya tidak takut bilang diri saya. Saya orang Aceh, saya tinggal di Kabupaten Pidi. Saya orang Pidi. Nah, kalau langsung muter itu jawaban Tuhan, nggak boleh. Iya, silakan bicara aja. Jangan digoyang-goyang, jangan dipegang-pegang, taruh aja itunya. Iya. Yang di tangan itu taruh aja, pasti dia dengar suaranya. Saya aja nggak ada pegang-pegang jauh ini. Jarak saya 1 meter ini.
Ya, bicara aja. Kalau saya tinggalnya di Medan, Pak. Ya, bicara aja. Mau bicara apa? Silakan. Dengar, Pak. Jangan Iya, dipegang-pegang, dengar. jangan dipegang-pegang. Jangan dipegang-pegang, Oh. Pak Muhammad Baiki, jangan pegang-pegang. Saya nggak pegang ini, satu meter jaraknya. Iya. Ya, kalau saya tinggalnya di Medan, Pak. Enggak, saya nggak tanya itu. Kalau saya tanya itu, saya tanya asalnya dari mana ya? Saya dari Aceh. Saya tanya asalnya dari mana ya? Oh, kalau saya asalnya dari ini Pak, dari Toba. Kupang. Oh, Toba. Orang Kupang. Toba. 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 Danau Oke, Toba. lanjut aja yang lain lah. Lain lah. Susah saya bicara, nggak connect gitu. Nggak connect. Yang lain aja, mau bertanya apa silakan. Iya, Danau Toba. Ya. Kalau saya sih nggak bertanya karena saya nyimak tadi kesaksiannya. Iya, mungkin karena saya nggak nyimak. Potong aja saya. Jangan lanjut ke Apa, saya. Nanti nenek-nenek kasihan ini? waktunya. Jadi topiknya jadi terganggu karena saya. Oke, silakan. Silakan. Tidak bertanya, ya, karena saya sudah tahu dari kesaksiannya, jadi saya tidak bertanya. Nah, karena kesaksian itu yang menyatakan dirinya. Dia berasal dari mana, bagaimana kehidupannya, ya saya sudah tahu. Jadi tinggal tanya yang lain. Tanya saya tinggal begini, bahwa Tuhan sedang berbicara dengan Muhammad Baihaqi, artinya jangan takut di dalam Tuhan. Karena Amin. inilah Tuhan yang benar. Orang yang mau percaya Tuhan itu rintangannya memang luar biasa. Rintangannya luar biasa. Saya bukan enak-enak. Bisa siaran ini ya perjuangannya luar biasa gitu. Jadi enaknya itu nanti sudah dibikin Tuhan, adem dalam hati, nggak punya kesusahan, nggak punya kebutuhan, tinggal menunggu panggilan Tuhan untuk masuk surga itu doang. Jadi saya mau udah tenang aja. Di dalam Yesus itu tidak ada kesusahan, di dalam Yesus tidak ada kebingungan, di dalam Yesus tidak perlu kita khawatir, karena apapun yang kita butuhkan sudah siapkan Tuhan Yesus sediakan. Begitu. Kita tenang aja. Kalau dulu khawatir, takut amal ibadah kita dari ibadahnya. Nanti kan mizan itu, ada mizan kan, timbangan amal baik dan timbangan keburukan. Bahaya kalau kita mati, timbangan keburukannya berat, timbangan kebaikannya ringan. Udah pasti itu masuk neraka. Kalau tidak, percaya, taat, setia, pasti kita akan hidup bersamanya di sorga. Amin. Amin. Begitu. Begitu. Jangan kita di dunia ini, jangan melihat manusia. Manusia ini gayanya gaya menipu. Pak Muhammad Baihaqi. Manusia itu jangan dilihat casingnya. Ada yang casingnya baik, ada yang casingnya jelek. Ada yang perangainya baik, ada yang perangainya jelek. Tapi casing bisa menipu. Oh, duren kelihatannya keras, sangar, tapi dalamnya manis. Dalamannya enak, itu duren. Sama dengan orang kelihatannya sangar, hidupnya di terminal, tapi hatinya baik, suka menolong. Banyak yang begitu. Ada orang yang kelihatannya pakai sorban, pakai kupiah, kelihatannya baik, taunya dia mau menipu. Nah, jadi jangan terkecoh dengan casing. Begitu Pak Muhammad Baihaqi. Udah. Alias Pak Yahya. Pak Yahya. Iya Pak ya. Tadi sangat memberkati itu Pak Kaceh dengan Ibu Uti. Mungkin bisa dikuatkan ya Pak Yahya. Cuman saya mau tanya nih Pak Yahya, sebenarnya yang membuat Pak Yahya terpukul gitu loh, terpukul banget karena memang susah-susah ya pindah percaya Tuhan Yesus dari yang belum percaya
dengan agamanya yang taat ya. Kalau bisa dibilang tadi awal-awal saya unjukin gambarnya itu, wah taat banget, agak beragama ini ya, seberang ya Pak Yahya ya. Iya Pak. Tadi di awal saya tampilkan. Jadi sayang sekali saya gitu. Begini Pak, saya kecewanya begini Pak. Saya itu ya Pak ya. Ya mudah-mudahan ini sinyal tidak lelet ya. Mudah-mudahan jaringan kita ini bagus. Ya, makanya saya itu Pak. Ya mudah-mudahan lah saya kuat begitu aja lah. Karena gimana ya? Yang menyakiti saya itu bukan 1 2 lagi gitu Pak. Iya, jujur aja saya bilang. Dari bulan 2 Pak sampai sekarang. Berapa bulan Pak? Dari bulan 2 sampai sekarang. Dibilang saya udah bisa beli mobil. Pokoknya kata-kata hujat fitnah itu makanan saya sehari-hari lah Pak. Aminin, aminin. Amin, gitu aja. Amin, nanti beli mobil nanti aminin. Dibilang udah beli mobil, amin, nanti jadi iya. Nanti terbeli mobil. Kenapa saya bilang? Kenapa saya bilang setiap saya disakiti pasti dapat bala orang? Kenapa saya bilang begitu? Kenapa saya bilang gitu? Udah banyak terjadi lah. Udah banyak contoh gitulah. Saya bulan 2 dibaptis. Jadi selesai saya dibaptis, setiap orang menyakiti saya pasti dapat bala. Baru-baru ini ada orang meninggal Pak, Bu. Baru-baru ini ada meninggal. Saya makan di tempat langganan saya. Terus dia meminta saya membayar 40.000. Bagaimana saya tidak komplain? Saya tanya, loh kok mahal banget Bu, 40.000 yang saya makan Indomie telur dan nasi sama teh manis sama gorengan berapa biji? Udah 40.000. Terus ibu itu bilang sama saya, kalau mau makan gratis ya di rumah aja. Mau makan tidak bayar di rumah aja. Besoknya meninggal. Saya tidak bohong. Besoknya meninggal loh Pak. Iya Bu, besoknya meninggal. Iya. Pedagang ini langganan saya makan. Makanya saya itu yang orang-orang yang sudah menyakiti aku, yang sudah menghujat aku, ya sudah. Gitu aja. Iya, udah. Kita sekarang kalau kita ini yang omongan, kalau cuma omongan, kalau soal menghujat saya juga lebih parah itu. Cuma ya lewat ambil ini aja, biar aja dia masuk kuping kiri, keluar kuping kanan gitu. Soalnya kan tidak seperti itu. Apalagi kalau mereka udah menghujat fisik kan nggak seperti itu ya. Kita nggak begitu kok, ya udah cuek aja gitu loh. Karena kita merasakan ya, semua hujatan orang kita pikirin, kita rasakan gitu, kita resapi, aduh kita sendiri yang susah. Mereka nggak rasa apa-apa dengan menghujat. Kita yang memang susah gitu loh. Enggak Bu, memang pasti dapat Bu. Saya tidak Bu. Pasti Bu, pasti kena bala Bu. Iya, itu memang. Kalau nggak jatuh sakit meninggal. Iya, itu bagian mereka, Iya. Cuma, iya, itulah. Iya. Itu kan pembalasan, Tuhan bilang kan pembalasan adalah hakku. Jadi Tuhan yang membalas gitu loh. Jadi kita jangan ini, biar aja Tuhan yang balas gitu kan. Kamu udah lihat sendiri kalau mereka itu Tuhan balas mereka gitu. Jadi ya jangan dipikirin lagi, cuek aja gitu. Nanti Tuhan yang balas. Pembelaku lebih kuat dari gitu. Kalau zaman dulu kan kamu membela Tuhan. Nah, sekarang kan kamu dibela sama Tuhan kan? Kamu lihat sendiri kan? Kamu dibela sama Tuhan ya, makanya cuek aja udah, jangan dipikirin, jangan sakit hati, jangan ini. Tuhan punya bagian sendiri untuk orang-orang seperti itu, gitu loh. Mulai sekarang kamu harus banyak mengampuni, harus belajar mengampuni, mengasihi, gitu. Kalau saya banyak diam Bu. Ya, tapi ini mengampuni. Terima aja, terima mengampuni, terima ya udah nggak apa-apa gitu. Saya nggak kenapa-kenapa kok, nggak seperti yang kamu bilang gitu. Harga diri kita nggak terganggu gitu, biasa aja, karena memang tujuan dia memang mau menyakiti kita, bukan bicara kebenaran. Orang-orang yang menyakiti kita itu kan cuma mau nyakitin, bukan sebenarnya begitu. Dia bilang dia menghina itu kan bukan karena kita hina, cuma karena dia memakai omongan itu untuk menyakiti kita gitu.
Jadi jangan dipikirin itu karena dia mau menyakiti, minta Tuhan balas saja. Saya juga begitu. Saya juga gitu. Kalau udah terlalu sakit, Tuhan balas aja lah. Saya bilang ada berapa kali. Dan pembalasan Tuhan ngeri gitu untuk orang seperti itu. Kalau udah terlalu disakitin, saya cuma hati kita harus tulus. Harus tulus, jangan dendam, jangan benci, biasa aja gitu. Kita harus tulus, kita mengampuni. Nah, tapi jangan berharap Tuhan balas dia juga ya. Enggak, itu bagian Tuhan ya. Jangan minta Tuhan, saya nggak bisa balas, Tuhan lah balas itu. Enggak, biasa aja kita minta Tuhan ampuni mereka gitu, harus dengan tulus dengan mereka. Nah, itu bagian Tuhan. Setelah itu terserah Tuhan mau hajar dia atau tidak, itu bagian Tuhan. Bagian kita adalah mengampuni, kita ikut kata Yesus, mengampuni, melepaskan gitu. Kamu harus punya hati yang lapang sekarang. Udah beda. Kamu yang dulu tidak sama dengan sekarang. Iya, tidak sama dengan sekarang. Hatimu udah luar biasa itu. Ya. Orang Kristen itu begitu, diajar untuk mengampuni, mengasihi musuh. Bahkan harus mendoakan dia gitu. Tapi bukan berarti kejahatan Tuhan membiarkan kita dijahatin, enggak juga, gitu ya. Tuhan enggak ngebiarin anaknya dijahatin, enggak, itu jangan salah juga. Bukan karena saya ngomong gini, jadi kita orang ngejahatin kita biarin aja. Enggak, Tuhan akan bela kita. Ya kan kamu bilang tadi kan, Tuhan bela kan? Itu Tuhan akan bela gitu. Jadi tapi hati kita ya tetap sama Tuhan. Lihat Tuhan aja, jangan lihat-lihat yang lain lagi. Cuek aja. Iya, cuek aja, apalagi kalau cuma dihina-hina. Wah, kalau saya maaf. Dihina-hina makin ketawa saya. Iya, Pak Pio. Jadi waktu itu pernah live ya, Pak Yahya pernah live di Manibulu, di Manubulu, terus ada yang masuk ke room, kalau nggak salah itu ada yang masuk ke room, terus dia langsung menghujat ya, Pak Yahya ya. Bagaimana ceritanya itu Pak Yahya? Iya Pak. Ya dihujat lah Pak, ya dibilang kami tidak mau kecolongan katanya. Kecolongan apa? Nah, kami belajar percaya aja, tapi kami tidak. Ya nggak tahu, ya itu tadi kecolongan apa saya tidak tahu, entah dia takut kecolongan tahapannya uangnya hilang, nggak tahu kita. Ya udah jangan itu. Kalau saya kalau soal dihujat mah saya luar biasa, udah biasa. Saya kan pendebat itu justru lebih lagi frontal, sangat-sangat frontal gitu. Saya Pak Kace udah biasa itu. Orang menghujat karena saya nggak merasa seperti itu, biasa aja deh. Kamu jangan terlalu ambil hati juga gitu, biasa aja, karena ya dia kan hanya mau menyakiti itu kan. Kasihan aja. Bukan karena kasihan mereka aja. Kasihan mereka Bu. Mereka itu menyakiti aku pasti dapat balas Bu. Kasihan. Udah banyak contoh loh. Anak kakakku sendiri loh, kakakku kandung sendiri coba. Kakak yang paling besar kandung. Kandung itu bukan tiri. Jadi contoh sudah banyak, sudah banyak lah pokoknya. Saya tidak kasihan aja mereka itu. Kamu melihat itu kan udah orang Kristen dibela Tuhannya, bukan kamu kan dulu membela Tuhan kan? Kamu yang dulu kan membela Tuhan kan? Nah kalau kita sekarang kita dibela gitu loh. Justru yang pembela kita tuh luar biasa. Nah bagian kita yang mengampuni dia aja gitu, pembalasan haknya Tuhan gitu. Mengampuni aja ya, mulai sekarang cuek aja kalau saya. Pak Kace lagi ya, Pak Kace ya, gila banget kalau dihujat ya. Saya lihat itu luar biasa. Cuek aja. Halo, halo, Yuti. Kita perlu tahu ini Pak Yahya kan kalau dia dihina ya tadi ya, kalau dia ya kayak tadi jualan mie ayam, mie ya. Kok besoknya lah? Iya, Pak. Apa masih ada ilmunya ini Pak Yahya nih? Apa masih punya ilmu? Bukan Pak, bukan. Aku aja bingung Pak, bukan loh. Aku nggak ada pegang ilmu lagi Pak. Iya, aku ilmuku nggak ada lagi, udah kosong Pak. Yang aku pegang dulu itu tidak ada lagi sama sekali Pak. Aku mau dengar Baik Haki, Yahya Muhammad, kamu itu di tempat saya dong. Saya tadi ketinggalan ini. Itu kamu bagus sekali. Aku mau dengar, boleh nggak nanti kesaksian lagi ya? Boleh nggak? Boleh, gampang itu gampang. Ya nanti saya ini luas. Ya. Kalau Ibu Uti lebih luas tuh. Boleh Bu, boleh. Gampang itu gampang.
sekali ya, luar biasa. Saya suka banget kalau ada kesaksian Cuman begini. saya kan yang keselnya dibilang saya sudah bisa beli mobil, boro-boro beli mobil, makan aja pun saya 2 kali 1 hari, Itu dibilang saya beli mobil. Pak Kace itu juga begitu di depan saya dengar, lu kaya sekarang lu ya, katanya gitu. Itu maksud lu masuk gitu. Kan ya Pak Kace ya, sekarang lu kaya lu ya, katanya gitu. Buti, memang Pak Kace memang sudah benar-benar inilah Bu. Saya nggak ada, Pak Kace ada semua Bu, luar biasa. Tapi itulah berkat Tuhan gitu loh. Makanya dia enak-enak aja cukur jenggot, cukur kumis. Karena dia nggak ada beban, Makanya aminin aja Muhammad, amin gitu. Lu udah kaya, amin. Lu jadi kaya beneran itu. Orang kutukan menjadi berkat kalau kamu doain ya. Iya loh. Benar. Kalau kamu amin ya, jadi berkat. Apalagi begitu. Lu kaya lu sekarang, oh iya amin gitu. Diaminin pasti jadi. Iya. Ya, saya punya pengalaman juga. Itu dulu sampai yang menghujat saya, Kapolseknya yang nangkep saya yang meninggal tahun 2007 tuh. Begitu, meninggal dia, liper. Jadi Tuhan yang balas, bukan kita yang balas, kita main aja. Itu makanya kalau barang-barang luar jangan dibawa ke hati, karena kalau barang luar dibawa ke hati, maka hati kita akan ikut rusak. Nah, hujatan seperti itu jangan dibawa ke hati, tapi jawab dengan lisan amin. Mudah-mudahan doamu dikabulkan Tuhan. Bisa punya mobil, duit banyak. Itu. Muhammad Kace juga begitu. Orang yang menghujatmu apapun yang keluar dari mulutmu bagi saya adalah doa. Pak Kace, itu mungkin Pak Kace kan sudah mungkin inilah banyak makan asam garam ya. Mungkin kalau ini kan mungkin masih baru kali ya Pak Bayhaki ya. Masih benar-benar bulan 2 ya, masih baru. Bulan 2 Pak Aceh, masih bulan 2. Mungkin langsung terpukul dari tahun 2003 juga gitu Pak. Saya dari tahun 2003 bayangkan sampai tahun 2020 loh saya mengalami yang namanya intimidasi, cacian, bencian dari istri atau anak sendiri. Kadang-kadang saya ngalami begitu. Tetangga, saudara, nggak ada di dalam Tuhan tuh, nggak ada yang tolong. Nah di situ maksud tujuan Tuhan jika atau kepada manusia kan begitu. Ya. Jadi supaya berserah itu benar-benar kepada Tuhan dan Tuhan dipulihkan dengan sempurna. Saya dipulihkan dengan sempurna. Begitu. Tuhan berbicara kepada Muhammad Bayhaki supaya mengenal firman Tuhan itu begitu nyata. Begitu. Demikian juga saya pernah dikepung, golok di sini. Tapi kata Tuhan, aku akan selamatkan kamu, tidak sehelai rambut pun jatuh dari kepalamu kalau tanpa izinku. Bukti sampai sekarang Muhammad Kace masih bisa teriak-teriak. Itulah penyelamat Tuhan. Ayat itu yang kita alami gitu. Nah sekarang Muhammad Bayhaki mengalami, karena memang kotoran-kotoran dulu di dalam hati itu dikeluarin semua gitu. Mungkin ada ilmu-ilmu, ada apa-apa. Itu yang menghujat sebetulnya. Tapi kalau kita sudah tahan gores, punya anti gores, apapun yang masuk ke dalam telinga, yang disaring dulu, yang baik kita terima, yang jelek kita tinggalkan. Itu saja. Begitu. Itu saran saya begitu, seperti itu. Jadi aminin aja. Kalau ada doain apapun, aminin aja. Biar apa? Biar mereka bosan sendiri gitu. Ya. Oke. Lanjut. Iya, soal yang orang Kristen, soal orang yang Kristen juga yang nggak percaya itu memang banyak. Jadi nggak semua orang Kristen juga yang itu ya. Oke lah, gitu aja lah dulu Pak Piong. Udah 2 jam ini, nanti paketnya nggak sanggup, mati di jalan pula. Oh. Iya. Soalnya tadi paket 1,5 giga tadi saya isi tadi. Oh iya. Nanti pasti ada berkat Tuhan lah, ya Buti ya, percaya. Iya Pak. Ada berkat Tuhan. Nomornya bagi ke saya. Nomornya bagi ke saya, nanti akan kirim paket sama saya. Haleluya. Nanti di saya ya,
Muhammad Aksi di channel saya ya. Iya, Pak. Minggu depan ya saya mau ke Kalimantan dulu. Kalau Oke, Pak, kalau ada sinyal di sana ya kita di sana. Kalau enggak ya nanti saya tunggu balik lagi ke sini ya. Saya mau ke Kalimantan, mau dalam-dalam pedalaman, mau naik gunung gitu. Mungkin nggak ada sinyalnya. Ya. Mungkin, ya nanti saya hubungi. Bu Uti, berdoa Bu. Oh ya, boleh. Ya, semoga Pak Bayi Haki dikuatkan ya. Ya. Iya, Pak. Ya, Bapak Surgawi, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih banyak Tuhan untuk pertemuan kami pada sore hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesaksian hidup dari adik Muhammad Bayi Haki ini Tuhan, yang dimana Engkau telah mengasihi dia, melawat dia, menolong dia Tuhan, dan memanggil dia untuk menjadikan dia anak-anak dalam kerajaan-Mu Tuhan. Tuhan, kuatkan hatinya, kuatkan imannya Tuhan, teguhkan iman kepercayaannya Tuhan. Kasihani dia Tuhan, tolonglah dia yang lemah lesu Tuhan. Tolong Tuhan kuatkan imannya, tolong dia agar dia bisa hanya memandang Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa sungguh-sungguh untuk Muhammad ini Tuhan. Engkau lindungi dia dimanapun dia berada, Engkau tutup bungkus dia dengan darah pengasihan-Mu Tuhan, supaya dia terus melihat kepada Tuhan dan dia terpelihara sungguh Tuhan, karena Tuhanlah yang menjadi pembelanya, karena Tuhanlah yang menjaga dia keluar masuknya. Terima kasih Bapak untuk Pak Kace, untuk Pak Awaludin, untuk Pak Piong dan hamba sendiri. Mari Tuhan berkati kami Tuhan, berkati kehidupan kami, berkati pelayanan kami satu persatu Tuhan. Biarlah kami ini menjadi alat untuk pelebaran kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih anak Allah yang kepadamu kami percaya, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Amin ya. Amin. Terima kasih ya Pak Kace, terima kasih Ibu Uti, terima kasih Pak Yahya, terima kasih, semangat terus ya. Ya, saya live ya.